Damri Perintis merupakan sarana transportasi umum yang ditujukan untuk wilayah yang belum terjangkau oleh angkutan umum. Biasanya Damri Perintis itu beroperasi di medan pegunungan dengan jalur yang gak masuk akal. Namun berbeda dengan bis Damri Perintis yang satu ini, rutenya sangat menarik, yaitu full menyisiri jalur pesisir pantai selatan Jawa Barat sejauh 200 km dan melintasi 4 kabupaten. Jaraknya yang jauh itu menjadikan ini salah satu rute bis Damri Perintis terjauh yang ada di Indonesia dengan estimasi waktu tempuh 7 jam perjalanan dan menjadi satu-satunya angkutan umum penghubung antara Sindang Barang dan Pangandaran. Kira-kira seperti apa suasana perjalanannya dan seberapa ramaikah penumpangnya? Silakan ditonton aja videonya. Setelah menempuh hampir 5 jam perjalanan naik elep dari kota Cianjur, tibalah saya di alun-alun Sindang Barang. Alun-alun Sindang Barang ini menjadi titik awal keberangkatan bis Damri Perintis tujuan Pangandaran. Di Jawa Barat sendiri terdapat beberapa daerah yang menggunakan nama Sindang Barang, tapi kali ini kita berada di Sindang Barang yang berada di Kabupaten Cianjur, sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Samudra Hindia. Jika dari Jakarta menuju ke Sindang Barang menggunakan kendaraan pribadi akan memakan waktu tempuh sekitar 5-6 jam perjalanan. Namun jika menggunakan transportasi umum seperti saya, dari Jakarta ke Sindang Barang akan memakan waktu sekitar 7-8 jam perjalanan. Tergantung situasi di jalan bagaimana. Buat teman-teman yang belum tonton video sebelumnya, bisa ditonton dulu ya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Karena di video sebelumnya itu pemandangannya lumayan indah, barangkali kalian juga ingin mencobanya. Jadi semoga video ini bisa jadi panduan. Ya oke teman-teman, sekarang hari Senin tanggal 7 April 2025. Saya lanjut perjalanan lagi dari Sindang Barang, Cianjur Selatan. Pakai sepatu dulu. Nah, sekarang saya pengen lanjut lagi ke Pangandaran naik Damri. Cuma saya nggak tahu jadwalnya jam berapa dia. Di Instagram juga nggak ada, di Facebook juga nggak ada. Nah ini dia Masjid Besar Sindang Barang. Masjid Besar Sindang Barang, Cianjur Selatan. Dan ini ada posko ternyata di sini. Posko pelayanan mudik dan balik. Ini hari ini terakhir nih, harus balik. Besok udah masuk normal. Oke, lanjut ya. Nah, biasanya Damri parkir sini dia. Cuma nih kagak ada ini. Nah, kita makan pagi dulu deh. Habis makan, sekalian nanya-nanya tuh sama yang punya warung. Habis itu baru. Nah, itu sana tuh ke arah Cianjur tuh. Cianjur kota. Bu, makan sini bu, satu. Nah ini bubur Sindang Barang kayak gini. Dia nggak ada kuah kuningnya, terus ada sawiran ayam. Nah ini dia nih, akhirnya muncul juga bis Damri Perintisnya. Jadi dia itu pangkalannya di Pasar Sindang Barang yang berjarak 1 km dari alun-alun ini. Dan itu bis pemberangkatan terakhir ya dari Sindang Barang yang diberangkatkan jam 10 pagi nanti. Jadi kalau ketinggalan bis ini ya wassalam, nginep. Mau nggak mau. Makasih Bu ya. Pak, makasih Pak. Oke teman-teman, tadi habis makan total 12.000 nambah telur rebus. Nah ini kita langsung aja ke bisnya tuh, udah standby tuh. Masih kosong sih kursi depannya. Jadi tiketnya beli langsung di dalam bis.
Dan kata si ibunya jadwalnya itu paling pagi jam setengah 7. Terus ini yang terakhir ya setengah 10. Nah ini dia nih, Damri Perintis. Kita naik lagi Damri Perintis. Jadi ini jarak tempuhnya lumayan jauh, dia sekitar 200 km lebih. Waktu tempuhnya 6 jam. Gokil gak tuh? Yeay, widih. Ya mesinnya masih mati. Enaknya di sini sih. Nah, seatnya 21 seperti super top. Dan ini bisnya AC ya. Udah pakai AC. Bekas bandara. Damri Airport Connection. Oh, Kertajati. Ada 17 kursi dan ini biasanya buat naruh ini sih barang nih, kayak ada besinya gitu karena ini kan bekas bis bandara. Bisa orang-orang naruh koper di sini. Mungkin ini belum dipasang bangku lagi. Ini juga dicabut tuh, kosong. Enak, kursinya tinggi sampai ke kepala sandarannya, jadi buat tidur nyaman dan lumayan empuk juga. Dan sebenarnya ini masih bisa dibikin seat 2-2 ya. Dan ini ada belnya. Masih mati. Itu ada belnya juga di situ. Ini pengadaan tahun 2016, unitnya masih lumayan, masih bagus sih. Dan ini pakai bodi Neptune buatan Restu Ibu kalau nggak salah ya, Neptune tuh. Jadi tiketnya ini 120.000 untuk hari raya. Besok udah normal tiketnya 100.000 gitu. Sekarang ada alamatnya. Jalan Soekarno-Hatta, Babakan Pengulu, Cinambo, Kota Bandung. Setiap kota, enggak setiap kota sih, pokoknya daerah-daerah terpencil tuh pasti ada Damri Perintis. Papua tuh banyak, daerah-daerah pelosok lah pokoknya, cuma nggak semuanya. Karena bis Damri Perintis ini identik dengan rutenya yang belusukan, maka semua armada bisnya itu menggunakan bis medium, tidak ada yang pakai bis besar. Bahkan ada juga sih yang pakai high S atau elep. Dan Damri Perintis rute Sindang Barang Pangandaran ini adalah satu dari 334 rute bis Damri Perintis yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, Damri Perintis sendiri itu paling banyak ada di wilayah Papua yang beroperasi sebanyak 58 rute. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya lihat di aplikasi Mitra Darat. Jadi di aplikasi itu kita bisa ngecek rute bis Damri Perintis dari Sabang sampai Merauke, bahkan kita bisa melacak posisi bisnya lagi ada di mana. Cuma sayangnya dari aplikasi itu tuh kita nggak bisa melihat jadwal keberangkatan bisnya. Untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, ada 11 rute bis Damri Perintis yang beroperasi, dan rata-rata beroperasi di wilayah selatan Jawa Barat, dan rutenya itu terhubung satu sama lain. Jadi buat teman-teman yang pengen coba jelajah selatan Jawa Barat naik Damri Perintis, bisa banget nih dari kota Bogor sampai ke Pangandaran. Ih, seru sih. Ya. Nggak harus setor. Sekarang komersil apa setoran? Sekarang. Oh, setoran. Lebih berat dong ya? Ya sekarang itu. Mau nggak mau harus dapat kan? Mau nggak mau dapat. Kalau nggak dapat ya Nombok. Kenapa nggak ini aja mas? Cantumin nomor gitu, nomor telepon atau apa? Barangkali ada yang mau ngirim barang. Apa udah pada kenal? Kalau mobil yang kemarin ada nomor kan ini mobil dari mobil cadangan. Oh, ya. mobil ini bandara ya, bekas. Soalnya itu lagi trouble mobilnya. Oh iya iya. Iya. Bisa spare part di sini. Jauh ya, mana-mana ya? Bisa spare part. Makanya pakai mobil ini dulu. Harus store. Kalau dulu kan masih subsidi solar, Iya. masih dikasih setor, cuma kalau ada setor, kalau enggak apa-apa, enggak setor.
Mampang pernah full sampai berdiri gak mas? Pernah sampai berdiri. Gila. Kemarin pas hari lebaran, Oh kemarin itu memang kesini mah ada saingan kan, ada lagi mobil. Damri doang ya? Elep-elep paling ke arah atas sana ya, Bandung, Ciwidey. Kalau udah habis mesin Oh ini terminalnya ya? Oh iya tuh. Orang-orang udah pada tahu jadwalnya ya? sini mah udah pada tahu. Jadwalnya pasti ya? Pasti. Ah, ah. Mogok pernah mas, udah mas? Mogok itu pernah? Trouble? Kalau mogok yang berat-berat paling panggil mekanik. Apa? Kalau mogok Yang berat-berat? paling panggil mekanik. Oh, biasanya apa tuh? Mesin? Mesin, kendala mesin. Storing ya? Oh, storing. Ban pecah sering? Paling panas. Cor-coran gini sih ya? Sering. Panas lagi. Wih, laut. Tapi biasanya kru Damri Perintis tuh rumahnya nggak jauh dari rutenya ya? Masnya asli mana? Garut. Wah, jauh loh. Tapi lewat nanti Garut ya? Garut pinggiran. Nah, ini adalah jembatan panjang pertama yang kita lewatin. Kalau di Google Maps sih namanya jembatan Ciujung. Yang di sebelah kiri itu jembatan yang baru yang udah beton. Nah, jembatan lamanya ini yang kita lewatin yang kelihatannya udah lumayan ringkih. Ini kalau diterjang banjir bandang kayak bakal roboh deh. Karena kalau jembatannya udah putus tuh di sini bakal repot, aksesnya bakal lumpuh total, teman-teman. Dan ini tuh juga menjadi perbatasan antara Kecamatan Sindang Barang dengan Kecamatan Cidaun. Ya, karena kita melewati daerah pesisir ya, jadi kita tuh bakal banyak banget lewatin muara sungai dan pastinya bakal banyak juga ngelewatin jembatan. Ngantuk anjay, saya mengantuk seharian, enggak deh. Biasanya saya tidur pagi. Tadi malam nggak tidur sama sekali. Dan ini kayaknya mau tidur deh. Gini aja ini enak banget nih. Aduh, anginnya sepoi-sepoi banget lagi nih. Saya buka, enak banget anginnya. Soalnya AC-nya nggak terlalu dingin. Nah, gak jauh dari posisi kita sekarang ini, sebenarnya itu ada sebuah pulau kecil yang sangat menarik perhatian saya. Tapi sayangnya kita nggak bisa menuju ke pulau itu kalau belum memiliki paspor.
sekalinya udah punya paspor pun kayaknya bakal mikir 2 kali sih kalau mau ke sana, karena harga tiket pesawatnya sangat mahal, mungkin setara Honda Revo kali. Nama pulaunya adalah Pulau Natal atau Christmas Island. Jadi pulau itu letaknya cuma 370 km aja dari Pulau Jawa, tapi pulau itu sudah masuk ke wilayah Australia. Kabarnya sih dulu itu pesawat Garuda sempat membuka penerbangan direct atau langsung dari Jakarta ke Pulau Natal yang berangkat sekitar seminggu sekali. Untuk tiketnya kisaran 5 juta rupiah dengan waktu tempuh 1 jam. Itu sebelum Covid. Namun setelah Covid penerbangannya sudah off, dan sekarang kalau mau ke Pulau Natal tuh kita harus transit di Perth, Australia, yang mana jaraknya akan lebih jauh berkali-kali lipat. Yang tadinya cuma 370 km karena harus transit dulu di Perth, jadi jaraknya itu bisa mungkin 4000 kilometeran. Dan harga tiketnya pun juga lumayan mahal. Setelah saya ngecek di aplikasi trip.com, harga tiketnya itu sekitar 10 juta rupiah dengan estimasi penerbangan sekitar 20 jam. Pantai Ciwidik. Tuh dia tuh pantainya tuh, kelihatan tuh. Aduh, ngeblur saudara-saudara. Maafkan saudara-saudara. Padahal siang ya, tapi ombaknya kenceng ya. Pantai Selatan tuh. Memang Pantai Selatan ombaknya kenceng karena dia langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Nggak kayak Laut Jawa Pantura. Nah, Pantura kan masih ada pulau lagi di sananya, kayak ada Kalimantan. Jadi ombaknya nggak kenceng-kenceng amat. Dan untuk para pemudik, tadi terlihat beberapa para pemudik, nggak banyak. Mereka lagi pada istirahat di warung-warung kecil itu. Kayaknya para pemudik udah pulang kemarin deh. Karena kalau pulang sekarang tuh mepet banget sama jam masuk kerja. Jadi takutnya capek. Nah, ini kita sudah memasuki pusat Kecamatan Cidaun. Di depan kita ini di sebelah Indomaret itu ada percabangan jalan ke arah Kota Bandung via Ciwidey. Jalannya sangat ekstrim. Saya pernah lewat tuh sekali naik motor matic. Aduh, ngeri banget dah. Pokoknya lebih ekstrim dari jalur Cianjur Sindang Barang. Parah, tanjakan dan turunannya panjang. Untuk elep dari Cidaun ke Ciwidey sih infonya tuh adanya jam 12 siang teman-teman. Itu info dari Akang Elep yang sebelumnya saya naikin. Pengen sih nyoba jalur itu naik elep
kapan-kapan deh. Sementara kita coba dulu nih si Damri Perintis ke Pangandaran. Udah lama juga saya nggak ke Pangandaran. Oh, itu masjid. Bagus masjid. Gak nentu. Oh. Tapi 5 orang ada gitu? Ada ya? Ramai berarti ya? Nah, ini kita ketemu SPBU lagi nih. Dan ini adalah SPBU kedua yang kita jumpai setelah tadi SPBU Sindang Barang. Dan itu lihat tuh, banyak banget kan orang-orang yang baru pada pulang mudik. Jadi rame ternyata jalur ini kalau mudik ya. Kalau hari-hari biasa sih sepi. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan grafik ketinggian perjalanan dari Sindang Barang ke Pangandaran, nih saya unjukin ya. Ini tuh saya pakai website Curviger. Ini semacam Google Maps tapi dia enak, ada keterangan ketinggiannya. Jadi kita bisa memprediksikan seberapa ekstrimnya medan yang akan kita lalui, seberapa curam tanjakan dan turunannya. Kalau nggak salah dia juga ada versi aplikasinya deh. Nah, ini kita udah tentuin dari Sindang Barang ke Pangandaran dan itu ada grafiknya di bawah, dan itu adalah grafik ketinggian rute yang akan kita lewatin. Jadi karena kita melewati daerah pesisir, jadi rata-rata ketinggiannya itu rata di sekitaran 1 mdpl. Namun ada di beberapa titik yang naik ke ketinggian 200 mdpl dan naiknya ini bener-bener naik gitu, curam banget. Berarti kita nanti akan melewati tanjakan dan turunan yang lumayan ekstrim. Dari ketinggian 20 mdpl kita akan naik ke ketinggian 272. Wow, hampir 300 mdpl malah. Dengan rentan jarak tuh sekitar gak nyampe 10 kilo. Bahkan cuma berapa kilo aja nih? 30. Wah, 7 kilo. Jadi bisa dibayangkan betapa terjalnya tanjakan yang akan kita lewati nanti. Dan juga langsung turunan. Ini hampir mirip Rock Bottom lah ya. Di sana, Nambo tuh.
Nah, ini karena jalannya menurun, jadi lautnya itu terlihat seolah-olah tinggi gitu. Ini keren sih. Dan kalau kita lurus terus ke sana mengarungi lautan, kita bakal tembus di benua Antartika, teman-teman, atau kutub selatan. Wow, jarak dari sini ke Antartika sekitar 6.000 kilometeran aja. Dan kalau nggak salah tuh ada pelayaran yang membuka rute ke Antartika. Hitungannya open trip sih, dan itu tarifnya mahal banget, sekitar 100-an juta. Nah, ini pantai pertama yang kita lewati di Kabupaten Garut, yaitu Pantai Muara Ciawi. Terlihat ramai sih karena tempatnya teduh, banyak pepohonan, walaupun ya pasir pantainya biasa aja, dan kalau dilihat kayak banyak sampahnya gitu. Akhirnya kita tiba di perempatan Ranca Buaya. Kalau belok ke kiri itu bisa tembus ke Pangalengan, Kabupaten Bandung, bisa tembus ke Ciwidey juga dan Kota Bandung. Serta kalau ke kiri itu bisa tembus sampai ke Kota Garut via Bungbulang. Dan di perempatan Ranca Buaya ini ternyata juga lumayan banyak pemudik yang sedang istirahat, teman-teman. Nah, dari Ranca Buaya ini juga terdapat angkutan elep menuju ke Pangalengan, dan juga terdapat angkutan elep menuju ke Kota Garut via Bungbulang. Jadi sangat bisa buat kalian yang ingin ke sini dari Kota Garut naik angkutan umum. Karena di sini juga ada pantai, yaitu Pantai Ranca Buaya yang pasirnya terbilang lumayan bagus daripada pantai-pantai yang tadi kita lewatin itu. Barusan itu ada elep, rutenya Tasik Sodong.
Kalau kalian perhatiin, jembatan yang ada di jalur pesisir selatan Jawa Barat ini tuh panjang-panjang karena berada di muara sungai yang cukup lebar. Nah, ini sungai pas kering nih, lebarnya cuma segini. Itu kalau banjir bisa, mungkin sawah-sawah ini bisa tenggelam nih. Nah, uniknya lagi di sini tuh padi tumbuh subur padahal dekat dengan pesisir laut. Kalau dilihat-lihat sih Pamempek ini tuh daerahnya lebih ramai dari Sindang Barang. Bahkan dahulu sempat ada wacana untuk dibangun pelabuhan internasional di Pamempek ini teman-teman. Dan di Pamempek juga terdapat sebuah lapangan udara yang dibangun pada era kolonial. Lokasinya berada di dekat Pantai Santolo. Dan di Pamempek ini juga menjadi tempat peluncuran roket pertama buatan Indonesia pada tahun 1964. Nah, ini ada bis Damri yang dari arah Pangandaran ke Sindang Barang keberangkatan jam 7 pagi. Dan ternyata kita mampir sebentar nih di terminal Pamempek karena di sini menjadi tempat checkpoint bis Damri Perintis rute Sindang Barang Pangandaran karena letaknya berada di tengah-tengah antara Sindang Barang Pangandaran mungkin ya. Dan dari Pamempek ini juga banyak sekali angkutan umum ke berbagai daerah. Di antaranya ada bis tujuan ke Tasikmalaya, terus ada elep tujuan ke kota Garut, dan ada elep juga tujuan ke kota Bandung. Di terminal Pamempek kita tidak menaikkan penumpang alias emang gak ada yang naik juga sih. Di sini cuma kontrolan, terus tadi tuh ada 2 penumpang yang turun di sini. Sekarang total penumpang di dalam bis sekitar berapa orang ya? Sekitar 6 orangan lah. Oke teman-teman, karena pemandangan di sepanjang jalan sangat sulit saya lewatkan begitu saja, jadi videonya saya bagi menjadi 2 part. Untuk video part 2-nya, link videonya ada di kolom deskripsi kalau videonya sudah tayang. Dan buat kalian yang penasaran sampai Pangandaran saya lanjut kemana, silahkan tonton aja video berikutnya.